Selamat sore rekan-rekan. Selamat sore. Mari kita awali terlebih dahulu dengan panganjali. Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan terkait ruang kolaborasi pada topik 5 pada mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Untuk itu, saya akan share screen terlebih dahulu. Baik, rekan-rekan, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Pada ruang kolaborasi topik 5 ini, kita akan mendiskusikan kasus berikut. Saat ini adalah permulaan tahun ajaran baru. Anda adalah seorang wali kelas 4 SD yang memiliki anak didik usia 10 tahun bernama Diana. Wali kelas 3-nya mengeluhkan dinamika bersekolah Diana kepada Anda. Guru wali kelas tersebut mengatakan nilainya jauh tertinggal dari teman-teman lainnya di kelas. Diana juga kurang baik dalam mengerjakan pekerjaan rumahnya selama masa PJJ kemarin. Bahkan, pihak wali kelas mengatakan bahwa ia khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4 di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Diana seringkali tidak menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan dan ulangannya menunjukkan nilai buruk. Namun demikian, ketika materi tugas dan ulangan tersebut diulangi secara lisan dan individual, Diana dapat menjawabnya. Berdasarkan tujuan pembelajaran yang ada, kira-kira bagaimanakah cara melakukan asesmen terhadap keadaan Diana? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, jenis asesmen apakah yang akan Anda berikan kepada siswa Anda tersebut? Jelaskan pertimbangan Anda. Dan pertanyaan ketiga, dan yang ketiga, kesimpulan apa yang Anda dapat tarik dari asesmen yang Anda desain dan lakukan tersebut? Baik, seperti itu pertanyaannya rekan-rekan. Kita akan coba diskusikan dari pertanyaan yang pertama. Silahkan, apabila ada yang ingin memberikan tanggapan pertama. Baik, saya akan memberikan tanggapan. Berdasarkan kasus tersebut, dapat saya tentukan hipotesis awalnya bahwa Diana itu belum bisa membaca, dikarenakan guru kelas 3 khawatir dengan tuntutan yang semakin tinggi di kelas 4, terutama di pelajaran IPA, Bahasa, dan IPS yang membutuhkan banyak bacaan. Yang kedua, Diana memiliki gaya belajar auditori, karena Diana mampu memahami materi dan juga ulangan yang disampaikan secara lisan. Berdasarkan hal tersebut, hal yang dapat dilakukan oleh guru adalah yang pertama, melakukan observasi melalui pengamatan langsung ataupun wawancara dan juga penyebaran angket untuk mengetahui profiling dari Diana, seperti mengetahui gaya belajarnya dan juga karakteristik Diana. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik, sumatif, dan formatif secara checking out untuk mengecek suatu pencapaian dan kemampuan dari peserta didik dalam proses belajar dan kekurangan-kekurangan dari peserta didik pada saat mengikuti proses pembelajaran. Dan yang kedua, secara finding out, yaitu suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar, sehingga guru dapat dengan tanggap mencari alternatif penyelesaiannya. Melakukan asesmen diagnostik ini dan sumatif serta formatif juga dilakukan untuk mengetahui kemampuan atau prestasi belajar Diana yang kemudian nantinya dapat ditentukan rencana tindak lanjut. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan?
Baik, mohon izin menambahkan, sama seperti yang dikatakan oleh Sista tadi, bahwa berdasarkan pemaparan dari kasus Diana tersebut dapat dirumuskan bahwa kemampuan membaca Diana itu masih kurang, dan Diana merupakan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Nah, berdasarkan hal tersebut, guru itu dapat melakukan beberapa cara yang seperti yang dikatakan oleh Sista tadi. Yang pertama, dengan melakukan observasi, di mana guru terlebih dahulu melakukan observasi mengenai profiling dari Diana tersebut, di mana observasi itu dapat dilakukan dengan melakukan penyebaran angket atau dapat dilakukan dengan wawancara secara langsung kepada Diana atau melakukan wawancara kepada wali kelas sebelumnya, yaitu wali kelas kelas 3. Selain itu, juga guru dapat melakukan pengamatan secara langsung, di mana pengamatan ini dapat dilakukan pada saat kegiatan pembelajaran atau dapat dilaksanakan pada saat kegiatan di luar kelas. Kemudian, selain itu, guru juga dapat melakukan self-assessment atau teknik penilaian diri kepada peserta didik, di mana peserta didik itu diminta untuk menilai dirinya sendiri. Nah, pada saat ini, guru dapat meminta Diana untuk melakukan penilaian diri terhadap dirinya sendiri. Selain itu, guru juga dapat melakukan penilaian diagnostik, kemudian guru dapat melakukan penilaian formatif. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, di sini saya ingin sedikit menambahkan. Saya setuju dengan Sista Dewi, di mana dari kasus Diana, salah satu asesmen yang dibutuhkan oleh Diana adalah finding out, yang merupakan suatu proses mencari, menemukan, dan mendeteksi kekurangan, kesalahan, atau kelemahan dari peserta didik dalam proses belajar. Sehingga dari hal ini, guru dapat mencari atau menentukan alternatif untuk menyelesaikan permasalahannya. Asesmen harus disesuaikan dengan karakter siswa, baik itu secara lisan atau tertulis secara individu maupun secara kelompok. Di sini guru harus tetap memotivasi Diana dalam bekerja khususnya dalam bekerja sama serta berkolaborasi dengan rekan-rekannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih rekan-rekan. Saya setuju dengan pendapat rekan-rekan dan saya ingin menambahkan sedikit. Jadi, setelah kita melaksanakan observasi dan profiling untuk mengetahui karakteristik Diana secara lebih mendalam, selanjutnya kita akan dapat membuat rancangan tindak lanjut mengenai asesmen yang akan dipilih digunakan kepada peserta didik tersebut. Serta kita dapat melakukan evaluasi dan refleksi secara berjangka untuk mengetahui nantinya bagaimana perkembangan belajar dari peserta didik kita tersebut. Baik, kita lanjutkan pada pertanyaan yang kedua. Dipersilahkan. Baik, saya ingin mengemukakan sedikit pendapat saya mengenai jenis asesmen apakah yang akan digunakan atau diberikan kepada siswa tersebut. Jelaskan pertimbangan Anda. Nah, berdasarkan pemahaman saya, jenis asesmen yang dapat diberikan kepada Diana yaitu dengan melakukan performance assessment, di mana berupa hasil pengamatan penilaian terhadap aktivitas Diana. Nah, penilaian ini dapat dilakukan terhadap unjuk kerja, tingkah laku atau interaksi yang dilakukan oleh Diana. Performance assessment ini dapat digunakan untuk menilai kemampuan dari diri Diana melalui penugasan, yang dimana penugasan tersebut dirancang secara khusus untuk menghasilkan respon atau jawaban dari Diana, di mana respon tersebut dapat berupa lisan, di mana sebagai bahan pertimbangan ketika memberikan materi atau tugas dan ulangan, sebaiknya guru itu melakukan pengulangan secara lisan dan individual terhadap Diana, karena berdasarkan karakteristik Diana itu merupakan peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori yang dapat dilihat dari pengamatan yang dilakukan oleh guru pada kelas sebelumnya. Selain itu juga dapat melakukan penilaian diri yang dimana Diana dapat menilai dirinya sendiri yang berkaitan dengan status atau proses yang dialami oleh Diana. Baik, sekian yang dari saya sampaikan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan sedikit. Jadi saya setuju dengan pendapat Devi bahwa asesmen yang cocok diberikan kepada Diana adalah performance assessment. Nah, jadi performance assessment ini merupakan penilaian kinerja yang dapat dilakukan dengan cara demonstrasi.
Jadi, peserta didik nanti akan melakukan demonstrasi dengan mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi atau mendemonstrasikan materi yang akan dipelajari. Nah, karena Diana ini merupakan siswa yang lebih mudah paham jika disampaikan secara lisan, maka dengan melaksanakan demonstrasi, Diana akan lebih mudah memahami materi yang disampaikan secara lisan atau langsung oleh guru dan juga teman-temannya. Terima kasih. Baik, saya juga setuju dengan pendapat dari Epi dan Sista Dewi, di mana asesmen yang dapat digunakan yaitu performance assessment, yang merupakan salah satu jenis asesmen yang menuntut para peserta didik agar dapat melakukan demonstrasi bersamaan dalam mengaplikasikan pengetahuan di berbagai situasi yang dikehendaki. Oleh karena itu, performance assessment ini sangat cocok untuk diterapkan pada Diana, agar nantinya dapat melakukan penilaian pengetahuan dan keterampilan untuk Diana. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban dari Devi, Sista, dan Agung. Di sini saya setuju dengan jawaban rekan-rekan dan ingin memberikan sedikit tambahan terkait asesmen pada ranah afektif bagi Diana. Selain melakukan self-assessment, guru juga dapat melaksanakan asesmen dengan teknik observasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Misalnya, pada minggu pertama kegiatan pembelajaran dilakukan asesmen afektif pada aspek gotong royong untuk menilai bagaimana sikap Diana dalam bergotong royong pada kegiatan pembelajaran seperti saat diskusi kelompok dan tiket kebersihan di sekolah. Selanjutnya, pada minggu kedua itu bisa dinilai pada aspek kemandirian untuk menilai bagaimana sikap kemandirian Diana dan peserta didik lainnya dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Baik, apakah ada yang ingin menambahkan lagi? Saya ingin menambahkan sedikit terkait dengan pelaksanaan asesmen self-assessment. Jadi, self-assessment itu kan merupakan penilaian yang dilaksanakan sendiri oleh peserta didik. Misalnya, untuk implementasinya, guru misalnya memberikan pertanyaan, apakah anak-anak bisa memahami materi yang disampaikan pada hari ini, apakah anak semangat dalam belajar, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan dari Sista. Nah, baik rekan-rekan, jadi dari hasil diskusi kita tadi, kita akan sepakati bahwa asesmen yang akan diberikan kepada Diana itu adalah performance assessment atau penilaian kinerja dan self-assessment atau penilaian diri. Baik, untuk kesimpulan kepada Devi dipersilahkan. Baik, mohon izin menyampaikan. Jadi, kesimpulan yang dapat ditarik dari asesmen yang telah didesain dan dilakukan yaitu dari kasus Diana menunjukkan bahwa kebutuhan belajar dan gaya belajar dari peserta didik itu berbeda-beda. Di mana sebagai pendidik kita harus mampu memahami karakteristik gaya belajar, minat dan bakat peserta didik untuk menentukan pengajaran yang tepat dan asesmen yang efektif yang dapat diterapkan sesuai dengan karakteristik gaya belajar, minat dan bakat peserta didik. Berdasarkan asesmen yang telah kami tentukan, maka dapat disimpulkan bahwa dalam merancang asesmen sangat penting untuk terlebih dahulu memahami bagaimana karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Hal tersebut penting agar pembelajaran yang dilakukan sesuai dengan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Sebagai pendidik, harus mampu merancang proses pembelajaran seperti menentukan strategi, metode, model, dan media pembelajaran yang dapat merangkul semua peserta didik yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik, sehingga dapat mencapai pembelajaran yang memihak kepada peserta didik, serta dalam merancang asesmen perlu untuk mengetahui karakteristik peserta didik agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan efektif dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Di mana berdasarkan kasus Diana ini kita dapat simpulkan bahwa asesmen yang digunakan yaitu performance assessment dan self-assessment.
Baik, kurang lebih hasil diskusi kita seperti ini ya teman-teman. Nanti akan saya kirimkan melalui WA Group. Baik, rekan-rekan, demikian kegiatan diskusi kita terkait ruang kolaborasi pada topik 5, dan akan kita lanjutkan pada kegiatan presentasi. Baik, untuk itu mari kita tutup dengan Paramesanti. Om Santi, 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 Om.